Selamat malam pemirsa, kami hadir kembali menyapa Anda dalam program berita Maluku Antar Nusa, edisi Jumat 25 November 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini, di antaranya. Mahasiswa dan dosen Universitas Darussalam Ambon memprotes sikap Gubernur Maluku tentang pembukaan pangkalan data perguruan tinggi. DPRD Maluku rekomendasikan kasus Bank Maluku diproses secara hukum. Pemirsa, itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jackie Apapalia, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, puluhan mahasiswa Universitas Darussalam Ambon melakukan aksi demonstrasi di kampus Tulehu pagi tadi. Mereka menyatakan kisruh dualisme pengelolaan Unidar Ambon harus diselesaikan tanpa merugikan para mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi bakar ban di depan kampus Tulehu oleh puluhan mahasiswa dan dosen merupakan aksi protes lanjutan terhadap Gubernur Maluku Said Assagaf terkait pembukaan pangkalan data perguruan tinggi PDPT Unidar Ambon. Pembukaan pangkalan data itu dinilai sangat merugikan mahasiswa yang berkuliah di kampus Unidar Ambon yang berada di Tulehu. Pendemo menyatakan Gubernur Maluku telah menambah kisruh dualisme Yayasan Pengelolaan Unidar Ambon yang saat ini masih berperkara. Olehnya itu, penyelesaian kisruh pengelolaan Unidar Ambon harus melibatkan dua pihak yang bersengketa, bukan melakukan hal-hal yang menambah panjang kisruh tersebut. Mereka menuntut Gubernur Maluku harus bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi Unidar Ambon, utamanya pembukaan pangkalan data yang dilakukan secara sepihak. Kepala daerah agar berlaku adil kepada semua pihak yang bersengketa, agar menggunakan kapasitasnya untuk melakukan rekonsiliasi secara total kepada mahasiswa, dosen maupun seluruh tenaga kependidikan untuk perbaikan dan masa depan Universitas Darussalam Ambon yang lebih baik. Selain orasi dari para mahasiswa, para dosen dan pimpinan fakultas juga turut menyampaikan orasi. Mereka menyatakan pembukaan PDPT secara sepihak sangat mengganggu aktivitas di kampus Tulehu. Karenanya mereka mendesak Gubernur Maluku untuk segera menyelesaikan kisruh Unidar tanpa merugikan para dosen dan mahasiswa yang berada di Tulehu. Titip salam untuk Pak Gubernur, jangan berkeluar, jangan melakukan intervensi masalah Unidar. Masalah Unidar ini harusnya sudah selesai, tetapi sekali lagi intervensi yang luar biasa dari Pak Gubernur sehingga masalah ini menjadi rumit, sehingga masalah ini menjadi seperti benang kusut. Yang terakhir, kenapa kami harus tampil di jalan raya? Karena Pak Gubernur membawa salah satu yayasan ke Jakarta, kemudian pasang badan, kemudian membuat keterangan yang sama sekali tidak benar, sehingga Pak Menteri kemudian membuka PDPT kepada yayasan yang tidak seharusnya diberikan. Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa dan dosen tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya disetujui oleh Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali dan mantan Wali Kota Ambon sebagai wakil pemegang saham pengendali. Persetujuan itu ditandatangani saat RUPS terbatas pada tahun 2014 lalu. Hal itu diungkapkan Freddy Sanaki dalam kesaksiannya pada sidang lanjutan kasus Bank Maluku di Pengadilan Tipikor Ambon sore kemarin. Pedro Tentua dan Hence Toisuta terdakwa kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya kembali diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi Freddy Sanaki selaku mantan Kepala Divisi Hukum dan Umum Bank Maluku. Sanaki dalam kesaksiannya menyatakan Gubernur Maluku Said Assagaf dan mantan Wali Kota Ambon Richard Luhena Pesi menyetujui pembelian kantor Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2014 lalu.
Persetujuan itu ditandatangani dalam rapat umum pemegang saham terbatas yang hanya dihadiri oleh Richard Luhenapesi dan Said Assagaf. Persetujuan pembayaran 54 miliar rupiah itu termuat dalam memorandum 342 berdasarkan hasil RUPS tersebut. Sanaki menyatakan pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya telah masuk dalam rencana bisnis Bank Maluku. Saksi mengakui pembayaran dana 54 miliar rupiah ditransfer langsung kepada Sunarko, pemilik tanah dan gedung di Jalan Darmo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, saksi juga mengakui menerima 250 juta rupiah dari terdakwa Hence Toisuta yang diberikan pada bulan Desember 2014. Selain menyidangkan Pedro Tentua dan Hence Toisuta, Pengadilan Tipikor Ambon juga menyidangkan terdakwa Idris Rolobesi di tempat terpisah. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon dengan agenda pemeriksaan saksi PJS Kadif Hukum dan Umum Bank Maluku Tince Yuanda. Yuanda mengakui tidak mengetahui kasus pembelian Bank Maluku di Surabaya. Saksi saat itu belum menjabat selaku Kadif Hukum dan Umum. Di hadapan majelis hakim, saksi menyatakan mengetahui pembelian tanah dan gedung Bank Maluku dari dokumen yang ditinggalkan oleh Freddy Sanaki pada tahun 2014 lalu. Panele Tahid melaporkan. Pemirsa, sementara itu Pansus Bank Maluku Maluku Utara akhirnya merekomendasikan beberapa poin terkait persoalan hukum Bank Maluku Maluku Utara. Dari rekomendasi yang dihasilkan, Pansus mendesak penyelesaian kasus Bank Maluku Maluku Utara harus melalui proses hukum dan pembenahan kinerja manajemen. Jalan panjang proses penyelesaian kasus hukum Bank Maluku Maluku Utara akhirnya menemui titik terang. Pansus Bank Maluku Maluku Utara DPRD Provinsi Maluku akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait dengan penyelesaian kasus yang membelit bank milik pemerintah daerah tersebut. Pansus DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada penegak hukum, pemerintah daerah sebagai pemilik saham, dan pihak manajemen. Beberapa poin rekomendasi yang dihasilkan Pansus disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Edwin Huai. Butir-butir rekomendasi yang disampaikan meliputi aspek hukum dan manajemen. Dari aspek hukum terkait kasus pembelian kantor cabang Surabaya, DPRD Provinsi Maluku mendesak agar proses hukum bisa dilaksanakan secara cepat dan transparan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Untuk itu DPRD Maluku mendukung sepenuhnya proses hukum yang sementara dilakukan lembaga penegak hukum. Terkait repo saham PT AAA, DPRD Maluku mendesak manajemen PT Bank Maluku Maluku Utara segera mengusahakan pengembalian dana sebesar 238 miliar rupiah yang merupakan dana nasabah dan rakyat Maluku ke Bank Maluku Maluku Utara. DPRD Provinsi Maluku juga mendorong lembaga penegak hukum untuk memproses kasus repo saham secara hukum. Dari aspek manajemen, DPRD Maluku menyoal pembenahan manajemen kinerja PT Bank Maluku Maluku Utara serta pejabat Dewan Direksi. Anggota DPRD Maluku meminta PT Bank Maluku Maluku Utara secepatnya menggelar RUPS untuk mengevaluasi manajemen kinerja agar ada upaya pembenahan. Audit juga perlu dilakukan agar akuntabilitas dan kinerja PT Bank Maluku Maluku Utara lebih terjamin. Sementara terkait perekrutan pejabat Dewan Direksi, PT Bank Maluku Maluku Utara diminta lebih memperhatikan aspek profesionalitas dan kompetensi. DPRD Maluku melalui fungsi legislasinya juga segera mendorong pembentukan Perda tentang pedoman evaluasi kinerja BUMD. Nah, dari sisi aspek hukum tentu kami mendukung sepenuhnya pihak Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai aparat penegak hukum yang sementara memprosesnya untuk dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua pihak yang terlibat ya silakan saja dipanggil untuk dimintai keterangan agar supaya ke depan jangan lagi ada terjadi seperti ini. Kasihan loh, kerugian yang cukup besar loh di reverse repo saham itu 238 miliar yang rugi. Kalau bangun puskesmas berapa banyak yang kita dapat? Kalau bangun rumah sakit, berapa banyak yang kita dapat? Kalau dibagi-bagi uangnya buat rakyat, berapa banyak yang rakyat dapat? Tentu itu mungkin sudah bisa membantu mengangkat masyarakat kita dari kemiskinan. Tapi kasihan uang itu kemudian menguap hilang begitu saja. Oleh karena itu dalam salah satu rekomendasi Pansus juga, kami tegaskan untuk direksi yang baru sekarang, yang akan dibentuk nanti,
punya tanggung jawab untuk memperjuangkan kerugian itu, terutama di dalam terkait dengan persoalan reverse repo saham. Karena dari PT AAA kan juga sudah menjanjikan untuk mengganti itu. Jangan kemudian dianggap remeh, karena rekomendasi ini akan kita pantau terus. Dengan penyampaian rekomendasi ini diharapkan persoalan hukum yang melilit Bank Maluku Utara bisa dituntaskan secepatnya. Hasil rekomendasi Pansus nantinya akan diserahkan ke pihak berwajib dan OJK. Yasir Torita Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, pelayaran perintis di Maluku sejauh ini belum maksimal. Operasional perintis masih terkendala keterbatasan armada kapal pengganti. Pelayaran perintis sejak dikelola PT Pelni tahun 2016 dirasakan masih kurang optimal. Dalam operasionalnya, pelayaran perintis masih terkendala ketersediaan armada kapal pengganti. Persoalan keterbatasan armada kapal ini disampaikan Dinas Perhubungan Maluku dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Maluku Kamis kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Beni Gaspers, mengungkapkan pelayaran perintis ke sejumlah rute sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik. PT Pelni yang menangani pelayaran perintis belum dapat melayani beberapa rute dikarenakan keterbatasan armada kapal pengganti. Menyikapi persoalan ini, pimpinan dan anggota Komisi C meminta pihak Pelni dan Dinas Perhubungan lebih maksimal untuk mengantisipasi ketersediaan armada kapal, khususnya di beberapa rute pelayaran. PT Pelni juga diminta mengantisipasi lonjakan penumpang menghadapi perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru. Perwakilan PT Pelni Cabang Ambon mengakui rute pelayaran ke beberapa tempat belum terlayani dengan maksimal. Dikatakan ada beberapa kapal perintis yang dioperasikan mengalami kerusakan, sehingga jadwal pelayaran tertunda karena belum ada kapal pengganti. Untuk mengatasi ini, rencananya perbaikan kapal atau docking di awal tahun 2017 nanti akan dilakukan di Ambon dan tidak lagi dilakukan di luar Ambon. Pelayaran perintis di Maluku hingga saat ini sudah tersedia 18 rute pelayaran. Dari jumlah ini, 8 berpangkalan di Ambon, 5 di Tual, dan 5 di Saumlaki. Pada tahun 2016 ini, pemerintah Provinsi Maluku telah mendapatkan penambahan 1 buah kapal, yaitu KM Sabuk Nusantara 63. Yasir Torita Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, masih bersama Maluku Antar Nusa. Dialog antar agama mampu meletakkan landasan spiritual, moral, dan sosial yang kokoh bagi masyarakat. Dialog antar agama juga mampu membuka persoalan secara bersama-sama, sehingga perasaan takut dan keresahan dapat diselesaikan. Sejak bulan Januari 2015, Center for Humanitarian Dialogue bersama partnernya The Habibie Center, Institut Tifa Damai Maluku dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku telah menjalankan program pembangunan kapasitas dialog dan mediasi lembaga lintas agama di Ambon. Dalam program ini, dialog dipandang dapat memunculkan prinsip-prinsip penerimaan dan menghilangkan prasangka-prasangka antar kelompok, sehingga masyarakat mampu menangkap nilai-nilai positif dari kelompok lain. Untuk meningkatkan program ini, Center for Humanitarian Dialogue bersama partnernya kembali melakukan kegiatan yang sama Jumat pagi di Ambon. Kegiatan kali ini bertemakan dialog memperkuat rekonsiliasi dan merawat kerukunan antar umat beragama di Ambon. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan pemahaman bagi pemangku kepentingan terkait dengan dialog dan mediasi antar pemeluk agama di Ambon. Staf ahli Wali Kota Ambon bidang hukum dan politik, Angganoto Ura, mengatakan pemerintah Kota Ambon senantiasa mendukung dan memberikan apresiasi kepada organisasi dan elemen kemasyarakatan yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan di antara warga Kota Ambon yang majemuk. Beragam kegiatan yang dilaksanakan itu telah membantu program pemerintah Kota Ambon dalam menciptakan kondisi Kota Ambon yang semakin kondusif.
Dialog antar umat beragama merupakan sarana yang efektif untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dan menemukan persamaan kepentingan dan kebutuhan. Selain dialog, mediasi juga sangat penting dilakukan, mengingat lewat mediasi yang baik, penyelesaian berbagai persoalan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi. Kegiatan dialog memperkuat rekonsiliasi dan merawat kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan Center for Humanitarian Dialogue bersama partnernya diikuti 45 perwakilan dari instansi pemerintah, TNI Polri, dan perwakilan dari elemen masyarakat. Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Patimura kembali menghasilkan 89 lulusan sarjana. Para lulusan ini resmi menerima gelar sarjana dalam kegiatan yudisium dan pagelaran lulusan sarjana Unpati periode Desember 2016. Fakultas Hukum Universitas Patimura Kamis kemarin meyudisium dan memberi gelar kepada 98 lulusan sarjananya. 98 lulusan ini menamatkan kuliahnya pada jurusan ilmu hukum. Dari 90 lebih lulusan bergelar sarjana hukum ini, 10 dinyatakan lulus dengan predikat pujian. Dekan Fakultas Hukum Unpati, Dr. Yance Cipta Budi dalam sambutannya pada rapat senat terbuka luar biasa yudisium dan penggelaran lulusan Fakultas Hukum mengakui banyak sudah prestasi gemilang baik akademik maupun non-akademik yang ditoreh kampus itu di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu prestasi akademik yang dicapai Fakultas Hukum Unpati yakni menjadi juara kedua pada debat hukum tingkat Asia Tenggara di tahun 2013. Menurut Cipta Budi, keberhasilan mahasiswa ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan alma mater baik secara akademis maupun karakter dan budi pekerti. Pihak Fakultas Hukum kini tengah mengejar ketertinggalan sumber daya dosennya. Jumlah dosen di Fakultas Hukum sebanyak 92 orang dan 27 tengah menyelesaikan pendidikan doktor. Cipta Budi berharap tahun depan jumlah dosen berkualifikasi doktor akan lebih banyak dibanding S2. Kepada para lulusan, Cipta Budi mengharapkan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Tantangan di era MEA, dewasa ini akan membutuhkan kompetensi lulusan Fakultas Hukum. Sementara Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan, dan Sistem Informasi, Profesor J.W. Mose menyatakan, lulusan sarjana merupakan langkah awal menapaki karir. Proses belajar tidak pernah berhenti. Dengannya terbuka peluang bagi lulusan melanjutkan studinya pada jenjang karir yang lebih tinggi. Profesor Mose mengakui hukum di Indonesia serasa terlambat berkembang seiring dinamika perkembangan manusia. Hukum mestinya tidak tinggal diam, namun terus kreatif, inovatif, dan selalu berkembang seiring dinamika perubahan. Dengannya ke depan dibutuhkan lulusan-lulusan sarjana hukum yang kompeten dan inovatif dalam melihat persoalan-persoalan hukum. Melki Latusaules Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah bertekad meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada yang telah bersertifikat pendidik. Dalam peringatan Hari Guru Nasional ke-71 tahun 2016, masalah ini menjadi inti yang dikedepankan karena peran guru itu mulia dan strategis. Dalam memperingati Hari Guru Nasional ke-71 tahun 2016, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI di daerah ini menggelar upacara di lapangan Merdeka Ambon. Dalam upacara ini bertindak selaku Inspektur Upacara Penjabat Wali Kota Ambon, Prangki Papilaya. Upacara yang berlangsung semarak dihadiri ratusan guru, siswa-siswi dari berbagai tingkatan sekolah yang ada di Kota Ambon. Mendikbud dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan penjabat Wali Kota Ambon menyatakan guru memiliki peran yang mulia dan strategis. Berbanggalah menjadi seorang guru karena di tangan gurulah masa depan generasi muda serta masa depan bangsa dan negara menjadi taruhan. Mendikbud menegaskan tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. Oleh karena itu, melihat mulia dan strategisnya peran guru, pemerintah telah mengupayakan banyak hal agar para guru semakin profesional.
Mendikbud menguraikan pemerintah telah bertekad meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus kepada yang sudah bersertifikat pendidik. Melalui kebijakan tersebut, Mendikbud berharap dapat berimplikasi nyata bagi perbaikan kompetensi dan kinerja guru dengan peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa-siswi. Kedepan perlu segera dirumuskan kebijakan agar sebagian tunjangan profesi guru bisa diinvestasikan bagi peningkatan kinerja melalui program pelatihan dan usaha belajar mandiri bagi tenaga pendidik. Profesionalisme guru khususnya yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian dan karir harus makin ditumbuh kembangkan. Beberapa kebijakan strategis untuk membentuk guru yang profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi sedang dan akan terus dilakukan pemerintah di semua tingkatan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Maluku Antarnusa. Menghadapi situasi politik nasional saat ini, Partai Golkar berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen Partai Golkar menjaga NKRI merupakan hasil silaturahmi nasional partai berlambang beringin ini di Bali. Silaturahmi nasional diikuti seluruh ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar se-Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku, Roland Tahapari, yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Partai Golkar dalam rangka menghadapi situasi dan perkembangan perpolitikan nasional, maka DPP Partai Golkar mengambil kebijakan untuk melakukan silaturahmi nasional Partai Golkar di Bali pada tanggal 24 November, mengundang seluruh ketua DPD dan sekretaris DPD Golkar seluruh Indonesia. Nah, arah itu silaturahmi nasional Partai Golkar itu telah melahirkan beberapa kesepakatan yang harus disosialisasikan di seluruh Indonesia. Yang pertama, Partai Golkar tetap komitmen membantu program-program yang dilakukan oleh Presiden untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia dan konsolidasi nasional untuk menjaga momentum dan perkembangan daripada tingkat pertumbuhan ekonomi negara dan lain. Yang kedua, Partai Golkar juga sepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjaga keutuhan NKRI dan lain. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ialah kita telah sepakat untuk mengembalikan Ketua Umum kita, Pak Setia Novanto, sebagai Ketua DPR RI karena beliau telah selesai proses hukum dan tidak terbukti, malahan telah direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan tindakan yang pernah diproses baik di Mahkamah Partai maupun juga lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa disampaikan dalam kaitan dengan silaturahmi nasional yang dilakukan selama 1 hari kemarin. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali. Budaya pela dan gandong di Maluku telah terbukti mampu menyatukan perbedaan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Pela dan gandong mewujudkan hubungan sosial masyarakat yang harmonis tanpa dibatasi oleh suku, agama, dan ras. Budaya pela dan gandong telah terbukti menjadi alat pemersatu yang ampuh bagi masyarakat Maluku dari waktu ke waktu. Suku, agama, dan ras bersatu dalam ikatan budaya warisan leluhur masyarakat Maluku yang disebut pela dan gandong. Pela dan gandong mengikat seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Budaya pela dan gandong mewajibkan warganya
untuk saling membantu, melindungi dan menyayangi satu dengan yang lain. Mereka tidak boleh saling menyakiti, meski berbeda suku, agama maupun ras. Itulah kekuatan yang terkandung dalam budaya Pela dan Gandong yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Maluku sebagai alat pemersatu yang ampuh. Dan pemirsa, selengkapnya tentang hubungan Pela dan Gandong di Maluku akan kami siarkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2016, pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Ya pemirsa, jelang Milad Kanwil Kementerian Agama Maluku ke-65 dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-71 berbagai kegiatan digelar. Mengawali berbagai kegiatan tersebut yang digelar untuk memeriahkan kedua event ini dilakukan jalan santai kerukunan. Berbagai rangkaian kegiatan akan digelar dalam memeriahkan Milad Kanwil Kementerian Agama Maluku dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan jalan santai kerukunan yang tidak hanya melibatkan keluarga besar Kanwil Kementerian Agama Maluku, namun juga berbagai elemen dilibatkan. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Maluku Jamaluddin Bugis menyatakan jalan santai kerukunan yang digelar dalam memeriahkan kedua event tersebut dimaksudkan untuk mengkampanyekan kerukunan umat beragama di daerah ini. Melalui berbagai kegiatan yang digelar dalam memeriahkan Milad Kanwil Kementerian Agama Maluku ke-65 dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-71, seluruh aparatur Kementerian Agama di daerah ini dihimbau untuk terus menjaga kebersamaan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mencanangkan jalan santai yang merupakan bagian terpenting dalam kegiatan-kegiatan menyongsong dua event itu. Kenapa kami katakan penting? Karena kita menghadirkan puluhan ribu keluarga besar Kementerian Agama, kemudian juga anggota Polda Maluku dan juga para pejabat di daerah ini, dan merupakan forum silaturahmi dalam membangun sebuah kebersamaan untuk bagaimana kita mewujudkan Maluku yang harmonis, Maluku yang damai, Maluku yang rukun. Jamaluddin Bugis mengharapkan dengan Milad ke-65 Kanwil Kementerian Agama, jajarannya diharapkan agar senantiasa menegakkan profesionalisme. Hal ini karena Kementerian Agama termasuk Kanwil dan Kandepak di daerah-daerah pada hakikatnya adalah warisan para pendahulu yang harus dijaga dan dipelihara dalam melayani masyarakat agar terwujud kerukunan, toleransi dan kebersamaan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, siswa Sekolah Dasar Negeri 37 Gunung Nona menggelar acara perpisahan dengan salah seorang guru yang telah memasuki masa pensiun. Acara itu berlangsung meriah dan diwarnai dengan pagelaran seni siswa. Sefanye Bembuain adalah guru SD Negeri 37 Gunung Nona yang telah memasuki masa pensiun. Rabu sore seluruh siswa maupun orang tua menggelar acara perpisahan dengan guru tersebut. Selama mengabdikan diri sebagai guru, Bembuain mengajar mata pelajaran matematika. Bembuain pensiun dengan umur 71 tahun, melebihi batas umur tenaga pendidik sebenarnya, yakni 60 tahun. Sebelum menjadi guru, Bembuain pernah mengikuti seleksi TNI sehingga akta kelahiran dirubah dari yang sebenarnya. Perubahan akta kelahiran itu kemudian digunakan untuk mengabdikan diri sebagai guru sekolah dasar. Kepala Sekolah Dasar Negeri 37 Nyonya G. Soumeru mengatakan, Bembuain merupakan guru teladan yang harus dicontohi. Keteladanan dan disiplin yang diterapkan selama mengabdi di lembaga itu hendaknya dijadikan motivasi bagi para guru dan siswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan. Banyak sudah anak didik Bembuain yang saat ini mengabdi di masyarakat di berbagai bidang.
Acara perpisahan siswa-siswi SD Negeri 37 Gunung Nona sekaligus dilakukan pagelaran seni, yakni puisi dan peragaan modeling oleh para siswa. Pada kesempatan itu diserahkan sejumlah bingkisan bagi guru pensiun. Hadir dalam acara perpisahan itu komite, pengawas sekolah, dan orang tua siswa. Minggus Noya melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan berita berikutnya. Tempat ibadah yang representatif menjadi dambaan banyak umat agar mereka dapat menunaikan ibadah yang nyaman dan khusyuk. Kebutuhan tempat ibadah yang layak mendorong Jemaat Gereja Pantai Kosta Suli membangun gedung gereja yang baru untuk memenuhi kebutuhan umat. Jemaat Gereja Pentakosta telah ada di negeri Suli sejak tahun 60-an. Sejak itu hingga saat ini Jemaat Gereja Pentakosta telah 2 kali berpindah tempat peribadatan. Setiap tahun Jemaat Gereja Pentakosta terus bertambah sehingga diperlukan sarana peribadatan yang lebih luas dan memadai. Keinginan untuk memiliki gedung gereja yang representatif akan menjadi kenyataan. Peletakan batu penjuru dimulainya pembangunan gedung gereja Pentakosta Suli yang baru berlangsung Kamis kemarin. Ibadah syukur dimulainya peletakan batu penjuru dipimpin Pendeta Edi Lempoi. Ketua Panitia Pelaksana Reno Luminsai menyebutkan, gedung gereja yang dibangun ini memerlukan anggaran sekitar 750 juta rupiah lebih. Dana sebesar itu akan bersumber dari usaha panitia, donatur, dan kontribusi jemaat. Gembala Gereja Pentakosta Maluku Suli, Pendeta Angelina Lempoi mengatakan pembangunan gedung gereja baru ini merupakan keinginan jemaat. Karena itu kebersamaan jemaat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan gereja, sehingga target waktu 1 tahun untuk penyelesaian pekerjaan dimaksud dapat terwujud. Peletakan batu penjuru dilakukan Kepala Kesbangpol Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Patimura, mewakili pejabat Bupati Saletio. Saletio dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Kesbangpol Maluku, Muhammad Patimura menyatakan dukungan pemerintah setempat atas pembangunan gedung gereja itu. Menurutnya pembangunan gedung gereja ini berdasarkan adanya kebutuhan nyata jemaat untuk tempat peribadatan. Melalui tempat ibadah yang baik, umat akan meningkatkan pemahaman, keimanan, dan takwa sesuai ajaran agamanya. Dikemukakan peningkatan iman dan takwa sangat diperlukan untuk mendasari pembangunan lainnya. Harapannya melalui pembangunan gereja ini akan meningkatkan keimanan dan partisipasi umat dalam pembangunan di berbagai bidang. Pada kegiatan peletakan batu penjuru ini juga dilakukan pelelangan tiang. Sedikitnya 4 tiang terlelang dalam kegiatan tersebut. Hamjatomia melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sementara melakukan penataan sejumlah infrastruktur di Masuhi. Salah satunya adalah perbaikan Pasar Binaya. Penataan infrastruktur merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun ini. Salah satu infrastruktur yang ditata adalah Pasar Binaya yang terletak di pusat kota Masuhi. Saat ini pelaksanaan pekerjaan penataan dan perbaikan Pasar Binaya sementara dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah, KC Patiasina mengatakan, perbaikan Pasar Binaya dimaksudkan agar masyarakat dan pedagang merasa nyaman menggunakan fasilitas serta sarana prasarana yang tersedia di pasar tersebut. Kami dari Dinas Perindak akan berusaha dan akan merencanakan untuk tahun 2017 kita akan tata. Apabila bangunan-bangunan tersebut sudah jadi, kita akan tata sesuai dengan fungsi dan manfaatnya bagi pedagang-pedagang, baik itu pedagang sayur, pedagang di Pujasera, pedagang pasar ikan, dan pedagang yang ada di pasar tingkat maupun di belakang pasar tingkat itu. Rencananya perbaikan Pasar Binaya akan rampung tahun depan. Para pedagang juga akan diatur sesuai komoditi atau jenis yang dijual. Dengannya akan mengurangi atau menghilangkan kesan semraut di pasar tersebut. Patiasina berharap jika nantinya pasar tersebut telah difungsikan kembali, masyarakat dan para pedagang dapat menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki demi kenyamanan bersama. Dari Masuhi, Fatahila Sia melaporkan. Pemirsa, dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-17 tahun 2016,
digelar berbagai kegiatan, salah satunya yang digelar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, yaitu jalan santai dan senam massal yang dipusatkan di lapangan Merdeka Ambon. Berbagai kegiatan yang digelar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku dimaksudkan untuk memeriahkan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-17 tahun 2016. Jalan santai yang diikuti berbagai unit Dharma Wanita baik instansi vertikal maupun horizontal ini selaras dengan tujuan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri aparatur sipil negara, yakni mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, terutama dalam bidang kesehatan. Jalan santai yang mengambil start di lapangan Merdeka melintasi beberapa jalan utama di kota Ambon dan berakhir kembali di lapangan Merdeka. Jalan santai ini selain ditujukan melahirkan kekompakan dalam organisasi, juga untuk membina kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan yang ada di daerah ini. Seusai jalan santai dilanjutkan dengan senam massal yang berlangsung meriah. Gerakan yang ditampilkan dalam senam massal didasarkan pada kepaduan gerak, kesesuaian penampilan, membuat peserta bersemangat mengikuti panduan dari instruktur senam. Berbagai kegiatan yang digelar termasuk jalan santai dan senam massal ini sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun ke-17 Dharma Wanita Persatuan tahun 2016, yakni penguatan kualitas istri aparatur sipil negara menuju ketahanan keluarga. Melalui berbagai kegiatan yang digelar terutama yang berkaitan dengan olahraga, anggota Dharma Wanita Persatuan dapat meningkatkan eksistensinya dalam mendukung ketahanan keluarga agar senantiasa berperilaku hidup sehat. Jalan santai dan senam massal yang dilaksanakan ini menegaskan eksistensi organisasi Dharma Wanita Persatuan sebagai wadah memelihara kebersamaan, persatuan dan silaturahmi antara istri-istri aparatur sipil negara. Dharma Wanita Persatuan dengan usia ke-17 tahun ini harus senantiasa bersinergi dengan mitra kerja, yakni tim penggerak PKK, organisasi kewanitaan lainnya, pemerintah dan masyarakat agar mampu menunjukkan peran aktifnya dalam pembangunan bangsa dan negara terutama di daerah ini. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak sekolah minggu Jemaat Bethel dari 19 sektor mengambil bagian pada pagelaran seni dan budaya Jemaat GPM Bethel tahun 2016. Ajang seni dan budaya yang dilaksanakan ini dalam rangka menjelang Minggu Adventus. Seiring perkembangan waktu dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan kurangnya minat dan perhatian para pemuda terhadap seni dan budaya asli milik Indonesia termasuk Maluku. Padahal budaya itu harus dilestarikan. Kenyataannya saat ini pengaruh budaya asing sangat kuat bahkan masuk hingga ke desa-desa. Untuk mengangkat dan melestarikan kembali seni dan budaya di daerah ini, Jemaat GPM Bethel Rabu lalu menggelar seni dan budaya bagi remaja, khususnya anak-anak sekolah minggu di 19 sektor Jemaat Bethel. Pagelaran seni dan budaya dengan mengusung tema Bikin Kuat Pendidikan Keluarga Parjadi Dasar Pekabaran Injil. Ketua Majelis Jemaat GPM Bethel Domingus Talakua saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pagelaran seni dan budaya merupakan hasil persidangan jemaat. Kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan yang kedua kalinya dengan tujuan untuk memotivasi dan mengasah kreativitas para pengasuh sekolah minggu untuk menghimpun anak-anak sekolah minggu Pekabaran Injil di Jemaat Bethel. Kegiatan tersebut disambut positif oleh seluruh warga Jemaat Bethel, karena selain untuk mendidik anak dalam seni dan budaya bagi anak-anak sekolah minggu Pekabaran Injil, juga untuk menghimpun mereka dengan berbagai kepenatan yang telah merambah wajah anak negeri di daerah ini. Talakua mengatakan kegiatan seni dan budaya ini juga diharapkan dapat membangkitkan semangat anak-anak sekolah minggu Jemaat Bethel untuk menyambut minggu-minggu Adventus. Keberadaan perjuangan di ini kota, maka wadah ini merupakan wadah untuk membuka ruang untuk orang bersuka cita. Sekaligus orang tua juga bisa lihat bahwa anak-anak mereka yang di rumah mungkin malu-malu, tapi di sini bisa tampil diri
dalam mengeluarkan mereka punya hobi dan kawan-kawan. Rahma Latukonsina dan Junaidi Asril melaporkan.